Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah dengan PM 210310101113 dari Paralelja Grup A Seksi 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi dari praktikum kimia fisika modul 7 yang berjudul asosiasi isotermal. Jadi di sini materi yang akan dibahas meliputi latar belakang, pengertian, jenis-jenis asosiasi, faktor-faktor yang mempengaruhi asosiasi, pengaplikasian dari asosiasi dan alat bahan serta prosedur percobaan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang pada percobaan. Jadi salah satu alternatif yang banyak dilakukan oleh peneliti untuk menghilangkan kandungan logam berat yaitu dengan menggunakan metode asosiasi. Prinsip asosiasi sendiri dapat diaplikasikan dalam industri. Misalnya pada industri batik menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan pewarna yang dapat merusak lingkungan. Maka dari itu dilakukan proses asosiasi untuk menghilangkan bahan pewarna dengan menggunakan karbon aktif sebagai adsorben. Selanjutnya yaitu pengertian asosiasi. Jadi asosiasi merupakan terseratnya suatu zat, baik molekul atau ion, pada permukaan adsorben. Mekanisme asosiasi digambarkan sebagai proses di mana molekul yang semula ada pada larutan menempel pada permukaan zat adsorben secara fisika. Suatu molekul dapat terasosiasi jika gaya adhesi antara molekul-molekul adsorbat dengan molekul adsorben lebih besar dibandingkan dengan gaya kohesi pada masing-masing molekul. Jenis-jenis asosiasi. Asosiasi ada dua macam, yaitu asosiasi fisika dan asosiasi kimia. Yang pertama yaitu asosiasi fisika. Pada asosiasi fisika terdapat interaksi van der Waals, misalnya sebagai interaksi dipolar antara adsorbat dengan substrat. Jaraknya jauh dan energi yang dilepaskan ketika sebuah partikel terasosiasi sama besarnya dengan entalpi kondensasi. Yang kedua yaitu asosiasi kimia. Pada asosiasi kimia, molekul atau atom menempel ke permukaan dengan bentuk ikatan kimiawi. Asosiasi juga digolongkan menjadi asosiasi reversibel dan asosiasi irreversibel. Asosiasi fisika bersifat reversibel sehingga mudah untuk memisahkan antara molekul yang terserap dengan adsorben. Sedangkan asosiasi kimia bersifat irreversibel sehingga sulit untuk dipisahkan antara molekul dengan adsorben. Ada beberapa macam persamaan pada asosiasi isotermal, diantaranya yaitu persamaan Freundlich dan persamaan Langmuir. Persamaan Freundlich berasumsi bahwa asosiasi terjadi secara multilayer dan permukaan adsorben heterogen. Persamaan Freundlich dinyatakan sebagai Xm per M sama dengan kali-kalikan C dipangkatkan 1 per N. Log Xm per M sama dengan log K plus 1 per N log C, di mana Xm merupakan berat zat yang diasosiasi, M merupakan berat adsorben, C merupakan konsentrasi zat, serta K dan N merupakan konstanta asosiasi yang nilainya bergantung pada jenis adsorben dan suhu asosiasi. Yang selanjutnya yaitu persamaan Langmuir. Persamaan Langmuir berdasarkan asumsi bahwa asosiasi terjadi secara monolayer, bersifat reversibel dan dinyatakan sebagai berikut. HU E sama dengan X per M sama dengan A dikalikan B dikalikan CE per 1 plus B kalikan CE, di mana HU E merupakan konsentrasi zat yang terserap adsorben, X merupakan berat zat yang terasosiasi, M merupakan berat adsorben, A merupakan konsentrasi maksimal fase padat, B merupakan koefisien konsentrasi adsorbat fase cair, dan CE merupakan konsentrasi fase cair saat kesetimbangan. Perbedaan adsorben dan adsorbat. Adsorben merupakan fase padat yang memiliki permukaan luar dan dalam yang berinteraksi dengan molekul gas atau liquid. Adsorben memiliki dua tipe, yaitu polar dan non-polar. Sedangkan adsorbat merupakan molekul-molekul yang menempel pada permukaan adsorben yang berbentuk cairan atau gas. Macam-macam adsorben ada adsorben polar, adsorben non-polar, dan adsorben basah. Syarat pemilihan adsorben. Dalam melakukan pemilihan adsorben ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu memiliki luas permukaan adsorben yang luas, volume internal yang besar, kekuatan mekanis yang baik, dan ketahanan terhadap abrasi. Mekanisme asosiasi diantaranya yaitu yang pertama transfer massa molekul-molekul adsorbat, kedua difusi adsorbat melalui lapisan film, difusi adsorbat melalui pori-pori dalam adsorben, dan yang terakhir menempelnya adsorbat pada permukaan dinding dalam adsorben. Kesetimbangan absorpsi ada 3 macam, yaitu asosiasi isoterik, asosiasi isobar, dan asosiasi isotermal. Faktor yang dapat berpengaruh pada asosiasi diantaranya yaitu luas permukaan, jenis adsorbat, struktur molekul adsorbat, konsentrasi adsorbat, temperatur, pH,
dan waktu kontak pengaplikasian asosiasi isotermal. Sistem asosiasi banyak digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia industri, seperti pada sistem penyerapan limbah sebagai katalis reaksi, gas storage atau penyimpanan gas, sistem pendingin, pemurnian gas alam, dan lain-lain. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan asosiasi isotermal. Untuk bahan yang digunakan ada asam asetat, aquades, karbon aktif, natrium hidroksida, etanol, dan penylbutalein atau PP. Serta untuk alat yang digunakan yaitu meliputi Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, lampu ukur, corong kaca, kaca arloji, spatula, statif dan klem, beaker gelas, buret, neraca analitik, kertas coklat, kertas saring, dan tali. Yang terakhir yaitu prosedur percobaan asosiasi isotermal. Yang pertama yaitu siapkan 6 buah Erlenmeyer, bersihkan dan keringkan. Lalu buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Titrasi 10 ml asam asetat N/2 dengan NaOH 0,1 N dan tambahkan indikator PP di Erlenmeyer untuk standarisasi larutan asam asetat N/2. Selanjutnya, buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, dan N/32 masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N/2. Masukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam ke-6 buah Erlenmeyer yang telah disiapkan. Jangan lupa memberi tanda masing-masing Erlenmeyer. Pada setiap Erlenmeyer, masukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Tutup semua Erlenmeyer, kemudian kocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam untuk mencapai kesetimbangan. Setelah kesetimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Sebelum melakukan titrasi, tambahkan 2 tetes indikator PP di Erlenmeyer yang berisi filtrat, lalu titrasi 10 ml asam asetat N/2, N/4, N/8, N/16, dan N/32 dengan menggunakan NaOH 0,1 N sehingga konsentrasinya dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi. Untuk filtrat yang lebih pekat cukup gunakan 10 ml, sedangkan yang lebih ajar gunakan 25 ml filtrat. Titrasi dilakukan sampai warna filtrat berubah menjadi merah muda. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun kekurangan pada materi yang saya sampaikan, karena manusia tidak luput dari kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.